Ada dua kitab di dalam Perjanjian Baru yang secara khusus membicarakan masalah hukum Taurat, yaitu Surat Roma dan Surat Galatia. Surat Roma bersifat deklaratif, sedangkan Surat Galatia bersifat argumentatif. Dalam Surat Roma, Paulus memperkenalkan tema ini dan membuat suatu pernyataan positif. Di Surat Galatia, Paulus membahas hal ini sebagai suatu tema yang sudah diperkenalkan. Saat itu, jemaat di Galatia sedang berada di bawah pengaruh Yudaisme. Di surat ini, Paulus menulis secara argumentatif untuk mengoreksi kondisi yang sedang terjadi. Di surat Galatia, Paulus membuat beberapa pernyataan yang sangat kuat mengenai seriusnya hidup di bawah hukum Taurat. Contohnya di surat ini, Paulus menuliskan, "Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia." Jemaat di Galatia jatuh menjadi mangsa yang empuk untuk legalisme. Tetapi kondisi kita hari ini tidak lebih baik daripada kondisi mereka. Banyak orang Kristen gagal untuk melihat hukum Taurat yang memperhamba mereka, karena mereka melihat hukum Taurat hanya sebagai suatu standar kehidupan. Bila mereka tidak melihat belenggu hukum Taurat, mereka tidak pernah melihat kebebasan yang ada di dalam Kristus. Hukum Taurat bukanlah sekedar standar. Hukum Taurat itu adalah sebuah standar yang tidak berubah. Saat kita masih bersekolah, guru olahraga kita menaikkan atau menurunkan tiang untuk lompat tinggi. Guru itu menyesuaikan dengan usia dan kemampuan kita. Dalam hal ini, standar itu tidak tetap, melainkan dapat disesuaikan. Dalam hal ini terdapat ruang untuk pengembangan, dan juga ada kemungkinan penyesuaian bagi yang kurang berbakat. Tetapi standar hukum Taurat bagaimanapun adalah tetap. Di satu sisi, tidak ada ruang kasih karunia untuk pertumbuhan rohani yang masih kurang. Di sisi lain juga tidak ada ruang untuk perkembangan lebih lanjut. Bahkan di zaman Perjanjian Lama, bila ada orang yang mencoba untuk melebihi standar yang ditentukan hukum Taurat, standar seperti itu tidak dapat diperoleh, karena ketetapan hukum Taurat menghalangi kemungkinan untuk melampaui titik tertentu. Karena standar hukum Taurat telah ditentukan, ketaatan terhadap hukum Taurat pasti akan menghasilkan perhambaan. Di tahap awal hidup kekristenan kita mungkin merasa bahwa standar hukum Taurat itu terlalu tinggi. Tetapi pada tahap-tahap setelahnya, kita akan merasa bahwa standar itu terlalu rendah. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Hukum Taurat adalah apa yang dikatakan Tuhan di masa lalu. Hal ini adalah apa yang Tuhan mau kita kerjakan di masa lalu. Sedangkan hukum hayat atau hukum roh adalah pimpinan Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari ini belum tentu sama dengan apa yang Tuhan maui dari diri kita di masa lalu. Perbudakan hukum Taurat adalah mengikuti standar masa lalu untuk diperhidupkan di masa sekarang. Sedangkan terbebas dari hukum Taurat adalah pembebasan dari standar tetap apapun yang ditetapkan dari firman Tuhan di masa lalu, dan mengikuti pimpinan Tuhan yang hari ini, atau menuruti pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus adalah kemerdekaan kita di dalam Kristus. Saat perintah Tuhan di masa lalu kita jadikan sebagai standar hidup hari ini, kita berakhir di bawah belenggu hukum Taurat. Standar hidup kita adalah pimpinan Roh. Pimpinan Roh itu selalu hidup dan selalu baru. Membuat perkataan Tuhan yang lampau menjadi standar hari ini, menghasilkan perhambaan dan kematian.
Segera setelah kita menentukan standar hidup, menentukan aturan-aturan hidup, kebebasan roh akan hilang. Saat kita menerima perintah apapun dari Tuhan dan mengeneralisir hal itu sebagai standar kehidupan, kita membatasi pertumbuhan. Hidup di dalam Kristus adalah kemajuan yang kekal. Tidak seperti standar hukum Taurat, standar hayat selalu dapat disesuaikan. Diri Anda dan diri saya di masa lalu adalah usang. Bahkan diri Anda dan diri saya yang kemarin adalah usang. Misalkan Tuhan memberi pimpinan pada kita sebulan lalu. Bila hari ini Tuhan kembali memberi pimpinan untuk hal yang sama, dan kita melakukan berdasarkan pimpinan itu, hal ini adalah hayat. Tetapi bila hari ini kita sekedar mengulang apa yang kita lakukan sebulan lalu, karena sebulan lalu Tuhan memberikan suatu pimpinan, kita telah menjadikannya sebagai hukum Taurat. Hukum Taurat bisa berumur 1 hari, 1 bulan, ataupun berabad-abad. Tetapi pimpinan roh akan ada setiap hari. Bila kita bertindak menurut apa yang kemarin benar, kita telah diperhamba hukum. Kita pun telah kehilangan kebebasan roh. Karena yang kemarin benar belum tentu hari ini pun benar. Banyak orang berpikir bahwa kebebasan kita di dalam Kristus adalah kebebasan untuk bertindak. Hal ini adalah salah, karena kebebasan itu adalah kebebasan untuk bertumbuh. Saat kita dibebaskan dari standar hukum yang tetap, yang tidak dapat diubah, kita bebas untuk bertumbuh, dan pertumbuhan kita tidak akan terhenti. Banyak anak-anak Tuhan hidup di dalam kegelapan, karena mereka tidak punya standar hidup yang jelas. Mereka membuat standar hidup mereka dengan mengumpulkan firman Tuhan yang mereka dengar di masa lalu. Mereka tidak mencari pimpinan roh setiap hari. Mereka menjadi buta oleh bayangan masa lalu mereka. Apa yang mereka nampak di masa lalu menghalangi mereka untuk melihat apa yang Tuhan ingin tunjukkan hari ini. Misalkan ada seorang misionaris, 10 tahun yang lalu, dia mendapat perintah Tuhan untuk pergi ke suatu tempat. Dan hari ini dia bekerja di tempat itu berdasarkan panggilan lama itu. Dia mengikuti visi yang lama. Dia telah menjadi usang dan berada di bawah perhambaan hukum Taurat. Dia kekurangan kesegaran hayat di dalam roh. Hidup kekristenan kita adalah suatu hidup menurut pimpinan Tuhan yang selalu hidup dan selalu baru. Sayangnya tanpa kita sadari, kita lebih sering hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan kita mati di kayu salib untuk memenuhi standar hukum Taurat yang tetap, sehingga kita tidak lagi harus untuk memenuhi tuntutannya. Jika kita menetapkan standar hukum hari ini, kita meniadakan pekerjaan salib, dan kita hidup di bawah kutuk. Potensi hidup di dalam Kristus tidak terbatas, sehingga tidak seharusnya kita menetapkan standar apapun mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Bila tidak, kita akan membatasi kemajuan kita. Masa depan kita terlalu besar untuk membiarkan hukum yang tetap terus hidup. Tetapi kita harus ingat bahwa terbebas dari hukum Taurat bukanlah untuk bebas melakukan apa yang kita mau, melainkan bebas bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hal ini adalah terbebas untuk melakukan apa yang dikatakannya hari ini, bukan apa yang dikatakannya kemarin. Terbebas dari perhambaan hukum Taurat berarti dilepaskan dari tuntutan hukum yang tertulis, sehingga kita dapat menuruti pimpinan roh yang tinggal di dalam kita. Roma 8 ayat 2 menuliskan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan tidak memberikan kebebasan agar kita melakukan apapun yang kita mau, tetapi firman Tuhan itu hidup dan selalu memimpin setiap langkah kita. Kita perlu datang kepada Tuhan dan mencari pimpinan Tuhan setiap hari. Tuhan sendiri yang akan memimpin kita setiap hari. Tuhan memberkati.